Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Faujan dari kelas PMT 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Awal mula sejarah perkembangan komputer terjadi pada 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Komputer pada zaman itu digunakan sebagai alat hitung yang sangat sederhana dan terbuat dari papan yang ditutupi pasir yang disebut dengan abakus. Alat hitung ini berasal dari Mesopotamia atau sekarang lebih dikenal dengan Irak. Seiring berjalannya waktu, alat hitung sederhana dari pasir itu semakin berkembang, hingga akhirnya memperoleh bentuk yang mirip dengan sempoa abad ke-20, yaitu dengan menggunakan kawat dan manik-manik. Bentuk pertama dari abakus manik-manik itu diciptakan di Mesir sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Selain di Irak dan Mesir, abakus juga ditemukan di Yunani dan India dalam bentuk yang serupa dengan abakus di Mesir. Wilayah Cina mengenal penggunaan abakus sekitar tahun 190 sebelum Masehi, yang sampai sekarang masih umum digunakan oleh para pedagang. Abakus menjadi alat hitung tercepat hingga abad ke-17 Masehi. Pada pertengahan abad ke-17, sekitar tahun 1642 Masehi, alat hitung abakus berevolusi menjadi alat hitung mekanis bernama Pascaline, yang dibangun oleh matematikawan bernama Blaise Pascal, yang lahir pada 19 Juni 1623 Masehi di Clermont-Ferrand, Prancis. Blaise Pascal dituntut untuk mengembangkan alat hitung dengan perhitungan aritmatika yang melelahkan, yang sangat dibutuhkan oleh pekerjaan ayahnya sebagai pengawas pajak di Rouen. Dia merancang mesin untuk menambah dan mengurangi dua angka secara langsung dan untuk melakukan perkalian dan pembagian melalui penjumlahan atau pengurangan berulang. Beberapa puluh tahun kemudian, ahli matematika sekaligus seorang filsuf Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz terinspirasi dengan Pascal dan membuat sebuah alat hitungnya sendiri yang lebih canggih, yaitu Leibniz Wheel. Leibniz Wheel atau stependrum adalah silinder dengan satu set gigi panjang inkremental yang digabungkan ke roda perhitungan dan digunakan dalam mesin hitung dari kelas alat hitung mekanik. Mesin ini digunakan selama 3 abad. Dari beberapa temuannya, Leibniz juga menemukan konsep bilangan biner yang nantinya berkembang sebagai dasar mesin untuk mewakili informasi. Charles Babbage adalah seorang matematikawan asal Inggris dan dikenal juga sebagai bapak penemu komputer. Pada tahun 1820, Babbage menemukan sebuah desain mesin perhitungan yang bernama difference engine. Mesin buatannya memiliki input atau sebuah cara memasukkan angka, lalu memiliki memori, sebuah tempat untuk menyimpan angka-angka tersebut ketika perhitungan rumit sedang dilakukan, lalu prosesor atau komponen yang digunakan untuk melakukan perhitungan, dan sebuah output berupa mekanisme pencetakan hasil. Komponen dasar yang ada pada mesin Babbage ini sesuai dengan definisi komputer di era modern saat ini, sehingga menjadikan Charles Babbage sebagai bapak penemu komputer pertama. Babbage juga membuat sebuah gagasan baru, yaitu membuat sebuah mesin analytical engine, namun karena kurangnya pendanaan, desainnya ini tidak pernah sampai pada kenyataan. Beberapa tahun sebelum pergantian abad, yaitu pada tahun 1890 Masehi, seorang ahli statistik asal Amerika bernama Herman Hollerith menemukan sebuah alat elektromekanis pertama yang disebut dengan Hollerith Census Tabulator. Seperti namanya, alat ini digunakan untuk membaca, mencatat, dan menghitung data sensus warga Amerika Serikat. Selanjutnya, pada tahun 1936 Masehi, seorang ahli matematika komputer dan logika asal Inggris yang bernama Alan Turing mengusulkan sebuah konsep mesin universal yang dikenal dengan Turing Machine. Sebelumnya, mesin hanya dapat melakukan tugas tertentu yang dirancang pada perangkat keras. Namun, karena konsep yang digagas oleh Turing mengakibatkan sebuah harapan bahwa akan terciptanya sebuah kecerdasan buatan pada sebuah mesin. Konsep komputer modern berasal dari konsep Turing. Sekarang ide Turing menjadi apa yang dikenal dengan Turing Test, yaitu sebuah cara sederhana untuk mencari tahu apakah sebuah komputer bisa dianggap cerdas hanya dengan melihatnya. Apakah komputer itu bisa mempertahankan percakapan yang masuk akal dengan manusia di dunia nyata atau tidak? Pada tahun 1937 Masehi, Howard Aiken dengan rekan-rekannya di Harvard bekerja sama dengan perusahaan IMB mengerjakan sebuah mesin hitung Harvard Mark I
yaitu kalkulator yang dapat diprogram dan terinspirasi oleh gagasan mesin analytical engine oleh Charles Babbage. Mesin ini terdiri dari 1 juta bagian, memiliki panjang kabel lebih dari 500 mil, dan beratnya hampir 5 ton. Mesin Mark I memiliki 60 switch dari 24 switch untuk entry data manual, dan bisa menyimpan 72 angka masing-masing 23 digit desimal. Sebagai informasi, salah satu programmer utama dari mesin Mark I adalah Greg Hopper, menemukan istilah bug komputer karena pada saat itu, dia menemukan seekor serangga menghalangi lubang bacaan mesin. Hopper juga yang menemukan istilah debugging. Era tabung vakum, komputer generasi pertama. Era tabung vakum menandai awal komputer modern teknologi yang sepenuhnya digital, tidak seperti relay yang digunakan di era sebelumnya, dan menggunakan sedikit daya dalam pengoperasiannya, serta lebih cepat dan lebih bisa diandalkan. Dimulai pada tahun 1937 Masehi dan selesai pada tahun 1942 Masehi, komputer digital pertama yang sepenuhnya digital dibangun oleh John Antonoff dan Cliff Thornberry. Komputer ini diberi nama Antonoff-Berry Computer atau ABC. Murni digital menggunakan tabung vakum dengan perpaduan sistem matematika biner dan logika boolean untuk memecahkan beberapa persamaan matematika pada sewaktu-waktu. Mesin ini merupakan kemajuan yang sangat pesat, 1000 kali lebih akurat daripada mesin milik Bush. Di tahun yang sama, Konrad Zuse, ilmuwan asal Jerman, juga menemukan sebuah komputer terprogram pertama di dunia yang bernama Z4. Selain itu, dia juga merilis komputer Z4 sebagai komputer komersial pertama di dunia. Karena alasan ini, banyak ahli yang menyebutkan bahwa Zuse merupakan penemu komputer modern pertama. Perangkat buatan Zuse ini membaca petunjuk dari pita yang digulung mesin dan merupakan komputer pertama yang menggunakan logika boolean. Logika boolean adalah logika yang menghasilkan output berupa true atau false, atau logika yang berhubungan dengan biner, yaitu 1 untuk true dan 0 untuk false, atau sebaliknya. Zuse menggunakan gulungan kertas untuk mengkodekan informasi biner, yang pada dasarnya merupakan sebagai penyimpanan data dan perangkat memori utama. Di tahun 1943, Tommy Lowers dan Bill Tooth bekerja sama dengan Alan Turing membuat sebuah proyek mesin komputer yang bernama Colossus. Pada Perang Dunia II, Colossus digunakan untuk membantu memecahkan kode dari mesin Nazi Lawrence SZ yang diberi nama dengan kode Tunny oleh pihak Britania. Colossus didesain di stasiun penelitian kantor pos Britania Dolls Hill. Colossus adalah komputer elektronik digital pertama yang dapat diprogram, namun tidak sepenuhnya. Pada beberapa tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1946 Masehi, terciptalah sebuah mesin yang bernama Electrical Numerical Integrator and Computer atau disingkat dengan ENIAC. Selesai dikerjakan oleh Dr. G. Presper Eckert dan Dr. Wade Macaulay dari Moore School University Pennsylvania. Terdiri dari hampir 1.800 tabung vakum dan komputer ini cukup besar untuk mengisi satu ruang. ENIAC dianggap sebagai komputer digital elektronik berkecepatan tinggi pertama di dunia. ENIAC pada dasarnya mengambil konsep komputer ABC dan menguraikannya ke dalam skala yang jauh lebih besar. Namun, dari 18.000 lebih tabung vakum ENIAC, diperkirakan ada 50.000 yang terbakar setiap harinya. Ini merupakan masalah yang dikaji untuk pengembangan mesin selanjutnya. Ketika ENIAC sedang dibangun pada tahun 1945, matematikawan John von Neumann menyumbangkan pemahaman baru tentang bagaimana komputer harus diatur dan dibangun. Selanjutnya, menguraikan teori Turing dan membawa kejelasan pada gagasan teori memori komputer dan pengalamatannya. Von Neumann menjelaskan tentang syarat pengalamatan memori, suatu hal yang pernah dipikirkan Babbage pada mesin analisisnya 1 abad sebelumnya. Von Neumann membantu perancangan penerusan ENIAC, yaitu EDVAC atau Electronical Discrete Variable Arithmetic Computer, yang selesai pada tahun 1950 Masehi, merupakan komputer dengan program tersimpan pertama yang mampu mengoperasikan lebih dari 1.000 instruksi per detik.
Mesin ini memiliki konsep program yang tersimpan sebagai fitur utamanya, dan sebenarnya fitur inilah yang menjadi dasar revolusi komputer modern selanjutnya. UNIVAC One atau Universal Automatic Computer One merupakan rancangan Accurate dan Mauchly berikutnya setelah ADVAC. Mereka mendirikan sebuah perusahaan bernama The Accurate Mauchly Computer Company dengan UNIVAC One sebagai produk pertamanya. Merupakan komputer komersial pertama yang dipasarkan sejak tahun 1951 sampai 1958. Telah membuat sebanyak 46 buah UNIVAC One untuk berbagai kepentingan seperti Biro Sensus, Departemen Perdagangan Amerika, Universitas New York, serta perusahaan asuransi Prudential dan perusahaan General Electric. Fitur utama dari UNIVAC One adalah memori utama terdiri dari 1000 word yang masing-masing memiliki 12 karakter. Lalu, instruksi terdiri dari 6 karakter alfanumerik, mampu melakukan 1000 perhitungan per detik, serta digit dipresentasikan menggunakan Arithmetic Access, BDC atau Binary Code Decimal, digunakan untuk aplikasi bisnis dan administrasi. Era transistor, komputer generasi kedua. Diciptakannya transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal pada generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh lebih mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah lebih cepat. DIC adalah sebuah perusahaan yang didirikan oleh Ken Olson dan Harlan Ardrosson pada tahun 1957 Masehi. PDP-1 atau Digital Equipment Corporation Programmable Data Processor 1 adalah mesin 18-bit yang pertama dibangun oleh DEC. Komputer interaktif berukuran kecil ini dikenalkan oleh DEC pada tahun 1960 Masehi sebagai komputer komersial. Komponen-komponen dasar PDP-1 adalah pemrosesan pusat terdiri dari bagian kendali, elemen aritmatik, pengalamatan memori, dan register. Sistem memori memiliki kapasitas sampai dengan 4096 word atau 1 word sama dengan 18 bit dan dapat diperluas sampai 65536 word. Piranti input-output monitor CRT berdiameter 16 inci dengan 1024 x 1024 titik, light pen, dan parallel drum. UNIVAC 3 diperkenalkan pada tahun 1962 Masehi. Mesin ini merupakan pengembangan dari UNIVAC 1 dan UNIVAC 2. Memorinya dibuat sebagai tumpukan 29 balok dari 4096 core. Bagian pemroses pusat memiliki 15 register indeks. Sistem operasi yang digunakan untuk mengatur sistem dikenal dengan nama chief atau bos. Sistem UNIVAC 3 ini bisa memiliki hingga 32 type drive. Pada UNIVAC 3 ini mereka menggunakan sebuah sistem memori yang memiliki lebar 25 bit dan dapat dikonfigurasi dari 8192 kata untuk 32.768 kata dari memori. Memori dibangun pada tumpukan dari 29 pesawat dari 4096 core, 25 untuk word data, 2 untuk bit dalam tanda kutip modulo 3 cek, dan 2 untuk suku cadang. Setiap kabinet memori diselenggarakan hingga 4 tumpukan atau 16.384 kata. Mesin ini dirancang sebagai perbaikan transistor pengganti UNIVAC 1 dan UNIVAC 2. Dirancang agar compatible untuk semua format data.
namun ukuran kata dan set instruksi yang sama sekali berbeda. Hal ini menyebabkan kesulitan yang signifikan karena semua program harus ditulis ulang. Integrated Circuit komputer generasi ketiga. Integrated Circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer lebih cepat panas. Maka, komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan Integrated Circuit Chip atau IC, kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khayal umum. The IBM System 360 adalah komputer dari keluarga mainframe system circuit yang diumumkan oleh IBM pada tanggal 7 April 1964 Masehi. Komputer ini adalah keluarga pertama dari komputer yang dirancang untuk menutupi kekurangan komputer sebelumnya. Fitur lengkap berbagai aplikasi dari kecil hingga besar baik komersial maupun ilmiah. Desain tersebut membuat perbedaan yang jelas antara arsitektur dan implementasinya. Hal ini memungkinkan IBM untuk merilis rangkaian desain yang kompatibel dengan harga yang berbeda di semua komputer kecuali untuk model 44 yang kompatibel dengan sistem yang paling mahal, menggunakan kode mikro untuk mengimplementasikan set instruksi yang menampilkan pengalamatan byte 8 bit dan biner, desimal, dan perhitungan floating point heksadesimal. Di era ini, the PDP-11 adalah serangkaian 18-bit mini-komputer yang dijual oleh Digital Equipment Corporation atau DEC dari tahun 1970 ke tahun 1990-an. Salah satu dari serangkaian produk dalam Programmer Data Processor atau PDP seri. Secara total, sekitar 600.000 PDP-11 dari semua model terjual, menjadikan salah satu lini produk paling sukses di DEC. PDP-11 dianggap beberapa ahli sebagai komputer mini paling populer. PDP-11 menyertakan sejumlah fitur inovatif dalam set instruksi dan register. Tujuan umum tambahan ini adalah membuat lebih mudah untuk memprogram daripada model sebelumnya dalam seri PDP. Selain itu, sistem Unibus yang inovatif memungkinkan perangkat eksternal untuk dengan mudah dihubungkan ke sistem menggunakan akses memori langsung, membuka sistem ke berbagai periferial. Mikroprosesor komputer generasi keempat. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan penyatuan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Inilah yang menyebabkan munculnya laptop di era saat ini yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. IBM meluncurkan seri IBM S370 pada tahun 1970 Masehi. Mesin ini menggunakan chips LSI sebagai teknologi dasarnya. Memori utama kecepatan tinggi menggunakan chip silikon tunggal. Menambah kapasitas memori dengan RCS, kode dasar kumpulan instruksi dari S370 disimpan dalam RCS termasuk juga fungsi kendali. Komputer saat itu tidak hanya digunakan untuk tujuan khusus seperti perang dan lain-lain, tapi di bidang bisnis sangat mendominasi penggunaan komputer. S370 juga mengacu pada sebuah sistem komputer arsitektur spesifikasi dan merupakan sebagian besar kompatibel evolusi arsitektur sistem atau 360 dari yang mempertahankan sebagian besar aspek. Spesifikasi ini tidak membuat asumsi tentang pelaksanaan itu sendiri, melainkan menggambarkan antarmuka dan perilaku yang diharapkan dari sebuah implementasi. Arsitektur menggambarkan antarmuka wajib yang harus tersedia pada semua implementasi dan antarmuka opsional yang mungkin atau tidak mungkin dilaksanakan.
The Apple Computer One awalnya dirilis sebagai Apple Computer dan dikenal kemudian sebagai Apple One adalah komputer desktop yang dirilis oleh Apple Computer Company yang sekarang berubah nama menjadi Apple Inc. pada tahun 1976 Masehi. Komputer ini dirancang dan dibangun oleh Steve Wozniak. Ide menjual komputer datang dari teman Wozniak, Steve Jobs. Apple One adalah produk pertama Apple, dan untuk mendanai pembuatannya, Jobs menjual satu-satunya alat transportasinya yang berupa motor miliknya di sebuah VW Microbus. Sirkuit terminal komputer internal Apple One memiliki ciri khas, salah satunya membutuhkan keyboard dan televisi. Mesin pesaing seperti Altair 8800 umumnya diprogram dengan saklar-saklar yang dipasang di depan dan menggunakan lampu indikator seperti LED merah paling umum untuk keluaran dan harus diperpanjang dengan perangkat keras terpisah untuk memungkinkan koneksi ke terminal komputer atau mesin teletypewriter. Hal ini yang menjadikan Apple One mesin yang inovatif pada masanya. Era Large Scale Integration komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan saat ini, ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam suatu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor, komputer kuantum, dan penggunaan nanoteknologi juga merubah besar wajah komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara bahasa dan dapat belajar secara sadar. Packard Bell eExtreme 4140i merupakan salah satu PC komputer yang telah menggunakan Pentium 4 sebagai prosesor dengan kecepatan 1,4 GHz. Memori RD-RAM 128 MB dengan hard disk 40 GB di mana 1,5 GB digunakan untuk recovery serta video card GeForce 2MX dengan memori 32 MB. Komputer Packard Bell eExtreme 4140i ini dibuat oleh Packard Bell. Packard Bell adalah sebuah perusahaan manufaktur komputer yang berbasis di Belanda dan anak perusahaan Acer. Nama merek awalnya milik produsen pesawat radio Amerika, Packard Bell Corporation, yang didirikan oleh Herbert (Herb A. Bell) dan Lyon S. Packard pada tahun 1933 Masehi. Pada tahun 1986, investor Israel membeli merek tersebut dari Teledyne untuk menamai merek baru mereka dan membentuk perusahaan manufaktur komputer pribadi yang memproduksi komputer diskon di Amerika Serikat dan Kanada. HP Pavilion adalah jajaran laptop berorientasi konsumen dan komputer desktop yang diproduksi oleh HP Inc. Ini diperkenalkan pada tahun 1995 oleh Hewlett Packard. Sebelumnya, nama tersebut diterapkan pada desktop dan laptop untuk rangkaian produk rumah dan kantor rumah. The Pavilion terutama bersaing dengan komputer seperti Acer Aspire, Dell Inspiron, dan XPS, Lenovo IdeaPad, Samsung Sync, dan Toshiba Satellite. XP Pavilion 9850 juga merupakan PC yang menggunakan Pentium 4 untuk prosesornya dengan kecepatan 1,4 GHz. Dibandingkan dengan PC lainnya, HP Pavilion 9850 merupakan PC Pentium 4 dengan fasilitas terlengkap. Memori RD-RAM 128 MB, hard disk 30 GB dengan monitor sebesar 17 inci. Pada era generasi kelima ini, banyak inovasi dan pengembangan terjadi pada mesin komputer sehingga banyak perusahaan teknologi yang bermunculan yang membuat kemajuan yang baik, terkhususnya di dunia pendidikan seperti munculnya pembelajaran e-learning, alat bantu belajar, media belajar, dan lain sebagainya. Terima kasih, mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.